Hai, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi dengan saya Fauzia Nur Afani. Kali ini saya akan membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup yang ada pada kelas 3 SD tema 1. Ada banyak makhluk hidup yang tinggal di bumi. Bahkan enggak cuma manusia aja. Teman-teman pasti biasa berjumpa dengan makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Ciri-ciri makhluk hidup yang paling umum yaitu semuanya tinggal dan berkembang di bumi ini. Secara umum, makhluk hidup juga punya sistem respirasi atau pernapasan buat menukar oksigen dengan karbon dioksida. Nggak selalu lewat hidung, tapi prosesnya tetap sama. Oke, kita sudah masuk ke pembahasan materi. Nah, dalam video ini saya akan membahas materi yang pertama tentang pengertian makhluk hidup, yang kedua jenis-jenis makhluk hidup, dan yang ketiga adalah ciri-ciri makhluk hidup. Biar lebih jelas, simak pembahasan materi ini. Apa sih itu makhluk hidup? Nah, makhluk hidup merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki ciri-ciri. Makhluk hidup juga adalah organisme yang menjalankan berbagai fungsi kehidupan. Adapun jenis-jenis dari makhluk hidup, yang pertama manusia, yang kedua tumbuhan, dan yang ketiga hewan. Adapun ciri-ciri makhluk hidup tersebut, yang pertama bergerak, yang kedua bernapas, yang ketiga mengalami pertumbuhan, yang keempat berkembang biak, yang kelima makan dan minum, yang keenam peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah bergerak. Makhluk hidup dapat bergerak sehingga dapat berpindah tempat. Cara bergerak makhluk hidup berbeda-beda. Manusia berjalan atau berlari menggunakan kaki. Burung terbang menggunakan sayap. Ikan berenang menggunakan sirip. Sedangkan pada tumbuhan terjadi pergerakan karena adanya rangsangan yang berasal dari lingkungan di sekitarnya. Jadi, ini menimbulkan gerakan tropisme, nasti, dan taksis. Gerakan ini juga bisa terjadi karena reaksi hormon tanaman seperti hormon auksin, salah satunya. Yang kedua adalah bernapas. Makhluk hidup bernapas. Alat pernapasan makhluk hidup bermacam-macam. Manusia bernapas dengan paru-paru, ikan bernapas dengan insang, serangga bernapas dengan trakea, sedangkan tumbuhan bernapas dengan stomata. Makhluk hidup menghirup udara dengan kandungan oksigen. Kemudian, udara tersebut dikeluarkan dari tubuh dengan kandungan karbon dioksida yang lebih besar daripada yang dihirup. Yang ketiga, mengalami pertumbuhan. Makhluk hidup tumbuh. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran tubuh. Kalau pada manusia, ciri seperti ini dapat terlihat dari masa awal janin terbentuk di dalam kandungan. Janin terus berkembang dan bertumbuh hingga lahirlah bayi yang kemudian mengalami pertumbuhan dan perkembangan menjadi manusia dewasa. Sementara pada tumbuhan, proses tersebut terlihat dari proses tahapan pertumbuhan benih yang kemudian tumbuh dan berkembang sampai menjadi pohon tua. Ini menunjukkan kalau tumbuhan juga mengalami proses tumbuh kembang yang sama.
Kemudian yang keempat, berkembang biak. Makhluk hidup berkembang biak. Berkembang biak artinya menghasilkan keturunan. Contohnya pada manusia. Ibu melahirkan bayi. Ini membuktikan manusia berkembang biak. Hewan pun berkembang biak. Ada hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan dan bertelur. Begitupun tumbuhan juga berkembang biak. Tujuan berkembang biak adalah melestarikan jenisnya agar tidak punah. Yang kelima, makan dan minum. Memerlukan makanan dan air. Setiap makhluk hidup memerlukan makanan dan air, karena kalau tidak makan dan minum, makhluk hidup akan mati. Kemudian yang terakhir, peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Makhluk hidup memiliki ciri peka terhadap rangsangan. Rangsang adalah sesuatu yang dapat memengaruhi kerja organ tubuh. Misalnya, ketika melihat sinar matahari secara spontan, kita akan menutup mata kita. Tumbuhan juga sama. Kalau daun atau batang tumbuhan digores atau dipatahkan, maka dia bakal ngerasa kalau dirinya terluka. Kemudian tumbuhan bakal dengan cepat mengeluarkan respon bertahan supaya luka tersebut nggak menjadi semakin parah. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan materi saya kali ini, yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Semoga apa yang saya jelaskan dan sampaikan dapat dengan mudah kalian pahami. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.